perkenalkan, saya Karisa Rafatabina dengan NIM G00250111 A9. Jadi di sini saya akan membahas tentang vesika velea. Nah, sebelum itu ada soal. Jadi ada seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nah, nyeri itu dirasain di regio kanan atas dan merpisahinnya hasilnya adalah positif. Jadi di sini soalnya jelaskan mengenai saluran sekresi vesika velea. Kemudian apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Kemudian sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya. Oke. Untuk itu overview sedikit tentang letak atau lokasinya. Nah, yang pertama itu vesika velea itu terletak di regio hipokondria dextra, jadi bagian kanan sama epigastrium atau pada kuadran kanan atas. Jadi bagian kuadran kanan atas dia bagian hipokondria dextra dan epigastrium. Kemudian vesika velea itu terletak di intraperitoneal, berarti dia itu adalah organ yang seluruhnya itu dilapisi oleh peritoneum. Kemudian organ ini emang fungsinya untuk memekatkan dan nampungin cairan empedu serta untuk mensekresikan kalsium dan kolesterol gitu. Terus lanjut lagi di bagian-bagiannya. Jadi kalau misalkan untuk di vesika velea itu terbagi jadi ada bagian fundus, ada korpus, ada infundibulum, ada kolum, sama ductus cysticusnya atau saluran keluarnya. Nah, yang pertama itu di bagian fundus, ujung ini adalah fundus, kemudian bagian badannya ini namanya korpus, kemudian ada infundibulumnya juga, terus ada kolumnya atau bagian lehernya, terus bagian salurannya ini namanya disebut dengan ductus cysticus. Terus lanjut lagi, baru kita masuk di bagian jadi di dalam hati itu awalnya itu empedu itu pertama kali dikumpulkan oleh saluran-saluran kecil yang disebut dengan namanya canaliculi biliveri. Nah, saluran-saluran kecil ini nanti kemudian bergabung di ductus biliverus. Mulai nih gabung di ductus biliverus, terus nanti lanjut dia tuh bakal nyatu hingga membentuk namanya dua saluran besar. Jadi ada namanya dua saluran, ada ductus hepaticus dexter sama ductus hepaticus dexter dan sinister gitu. Nah, kedua saluran ini nanti bakal gabung lagi jadi ductus yang ini nih disebut dengan ductus hepaticus communis gitu. Nih ductus hepaticus gabung kan sini. Nah, ductus hepaticus communis ini itu adalah saluran utama yang dia bakal ngebawa empedu keluar dari hati gitu. Terus lanjut lagi. Nah, nanti di luar hati empedu tuh bisa masuk ke kantung empedu atau vesika velea itu melalui si ductus cysticus ini. Dari sini empedu dapat disimpan dan dipadatkan. Terus lanjut lagi. Nah, untuk ketika dibutuhin untuk mencari lemak, empedu itu bakal mengalir melalui ductus choledicus. Nih, kalau misalkan kita mau mencari lemak, dia bakal lewat di ductus choledicus ini kan. Di ductus choledicus biliaris ini. Terus ductus ini tuh gabungan dari ductus cysticus sama ductus hepaticus communis tadi. Terus lanjut di bagian akhir, nanti ductus choledicus itu bakal bertemu sama namanya ductus pancreaticus dari pankreas. Nanti lalu keduanya bakal masuk ke ampula hepatochondria di sini. Jadi di sebelum ini ada namanya ductus pancreaticus. Oke, abis itu ini dari ductus pancreaticus kan, nanti bertemu di ampula hepatopankrea. Nah, baru dari sini, dari ampula ini nanti cairan empedu tuh dan enzim pankreas itu bakal masuk ke usus 12 jari melalui si papila duodeni mayor ini gitu. Terus lanjut lagi muskulinya itu, kalau untuk muskuli utamanya itu adalah sphincter Odini. Nah, sphincter Odini yang dibagi jadi 3. Ada dia sphincter choledicus, terus ada sphincter pancreaticus dan sphincter ampula gitu. Ya sesuai sama ini ya. Jadi kayak kalau sphincter choledicus itu dia bakal ngeliling ductus choledicusnya sebelum masuk ke ampulanya. Untuk fungsinya kayak di sini ngatur aliran empedu. Terus ada sphincter pancreaticus, ini yang mengelilingi si ductus pancreaticus atau disebut dengan wisuni. Nah, terus ada sphincter ampula, itu sphincter hepatochondriacus, dan ini dia bakal ngelilingi ampula hepatopankrea gitu. Lanjut ke klinis vesika
vesicavelea. Nah, apa aja sih klinis vesicavelea itu? Yang pertama itu ada kolesistitis. Nah, ini terjadi karena inflamasi pada pankreas. Jadi bagian korpusnya itu dia terjadi inflamasi atau peradangan gitu. Nah, terus lanjut lagi yang kedua itu ada kolangitis. Ini nih inflamasi juga, tapi pada common bile duct atau ductus biliarisnya. Jadi pada ductus biliarisnya ini, pada ductusnya, pokoknya ductusnya ini terjadi, salah. Sorry. Ini terjadi inflamasi atau peradangan di ductus biliarisnya, ductus choledochus biliarisnya. Nih di bagian sebelah sini. Itu terjadi peradangan. Nah, kalau misalkan kolelitiasis itu batu di dalam vesicavelea. Nah, dia ada batu-batu di sini. Nah, ini biasanya karena adanya kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Nah, lanjut lagi di kedua itu ada koledokolitiasis. Nah, ini batunya ini di ductus choledochusnya. Jadi dia nempel di batu di ductusnya dan itu ngehambat, makanya terjadi sakit yang luar biasa gitu. Oke, sekian dari aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.